pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih, Mi. Ada dari Ical Gambreng. Dari Ical Gambreng. Oke. Namanya Marhaba. Ical Gambreng. Ical Gambreng Sip, namanya, sip. Mi. Jadi katanya Ical Gambreng, Mi, kalau kita ngelamar cewek yang statusnya masih jadi pacar orang, itu gimana hukumnya? Oh, keren tuh. Keren banget. Ini fotonya sebelum janur kuning bergantung. Waduh. Mantap nih. Kira-kira gimana nih, Mi? Pembahasan ada dan bahasanya panjang di ilmu fikih gitu ya. Bahasanya panjang. Al khutbah ala khitbati akhi. Nah, apa namanya? Sebenarnya gini, ada yang perkara yang dilarang ya. Kapan dilarang? Seandainya tuh cewek sudah ada yang ngelamar. Oh. Nah, kemudian kita datang mau ngelamar dia. Nah, itu kagak boleh. Nggak boleh tuh. Nah, itu. Dan juga apa namanya? Dosa si wali kalau seandainya contohnya ada orang pertama ngelamar si cewek, ngelamar si cewek, orang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tamam. Diterima tuh lamarannya. Oh, beberapa hari kemudian datang orang kedua yang kaya contohnya. Yang masya Allah lah. Ngelamar tuh cewek. Akhirnya sama si walinya itu ngebatalin lamaran pertama demi menerima lamaran kedua. Itu hukumnya haram. Kagak boleh. Nggak boleh. Al khitbah ala khitbati akhi kalau bahasa itunya. Nah, tidak boleh kita melamar atas apa namanya yang kepada perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Tapi nah itu garis bawahin tuh sudah dilamar. Nah, betul. Tapi ini kan ceritanya apa? Masih Pacaran nih. Kalau pacar tuh kan bukan proses setengah melamar ya. Udah janji-janji masa depan yang dijanjikan. Nah, kayaknya mau udah kayaknya. Oke. Nah, tergantung kalau seandainya sudah lamaran, berarti nggak boleh. Kalau masih sebelum lamaran, apa namanya, boleh-boleh aja. Tapi ya itu dia, apa namanya, tergantung si ceweknya sih mau apa kagak, tergantung orang tuanya mau apa kagak. Dari segi hukumnya, hukum syariatnya selagi belum statusnya tuh menjadi perempuan yang sudah dilamar, oh it's okay, masih muskilah, no problem, nggak apa-apa. Nah, tapi itu dia yang ngelamarnya harus ente bakal ngelamar cewek yang hatinya bukan sama ente loh. Gitu. Nah, makanya siap nggak ente? Bisa nggak ngerebut hatinya? Ayo. Tapi Mi, ada pertanyaan lagi, sambungan Mi dari boleh. Jeda waktu ngelamar tuh bisa berapa lama, Mi? Misalnya saya cuma udah lamar ya, tapi tahun depan nikahnya. Bukan lamaran gak, Mi? Itu apa namanya, kalau masalah jenjang waktu ya tergantung budaya. Apa namanya, di sono, di negeri sono, di Hadramut, itu lamaran bisa sampai 2-3 tahun. Oh. Iya. Ngelamar dulu sekarang nih, apa namanya kalau ngeboking, kalau bahasa gitu ya. Bahasa kasar ngeboking dulu deh. Khitbah bukan sih, Mi? Khitbah, betul, khitbah. Di mimbar berarti. Khotbah itu. Sorry. Khotbah ini khitbah. Komedi. Ini khitbah. Khitbah dulu nih. Nikahnya kapan? Nanti 2 tahun 3 tahun. Bilang, ini buat apaan gitu kan? Enggak, ini boking dulu ntar diambil orang nih ntar gitu. Itu khitbah. Jadi enggak harus harus cepat. Memang bagusnya cepat, betul. So, jenjang antara khitbah, lamaran dan nikahan kalau bisa jangan jauh-jauh. Kenapa? Karena ngerinya di antara dua masa ini terjadi perubahan hati. Batal lah, kesono lah, kesian. Akhirnya si ceweknya kesian. Orang pada ngelamar akhirnya batal. Kenapa ya kesalahan nih? Si cewek ini bilang itu, makanya makin dekat makin bagus. Makin dekat makin bagus. Tapi untuk syaratnya terserah sih, mau langsung hari ini lamaran besok nikah atau sejam lagi nikah, masih lah. Atau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terserah. Nggak ada batasnya tuh, terserah. Begitu. Pokoknya prosesi lamarannya adalah bilang ke orang tuanya bahwa saya mau melakukan hubungan yang lebih serius gitu. Nah, betul. Kurang lebih kayak gitu. Iya gitu. Kalau dari proses itu berarti kasarnya udah di booking gitu. Iya betul. Kalau ada yang nyelak begitu, Mi, berarti kagak boleh tuh. Aman. Iya. Gua aman ya. Kita kayaknya udah booking belum ya? Booking ya kemarin. Berarti bisa nih, Mi. Bisa jadi ntar ada kejadian. Nah, ada satu temennya punya podcast. Ini podcast nih berdua nih, Mi. Podcast berdua. Satu partnernya nih baru pacaran doang nih, Mi. Ya 8 tahun lah, Mi. Iya, 8 tahun pacarannya, Mi. Nah, terus tiba-tiba ya mau pacaran ke 9 tahun, partner podcastnya nikahin pacarnya, Mi. Gak apa-apa kan, Mi? Itu ini ngomongin saya nih, yang ini ngomongin saya nih, kok kayak deket ya? Nggak apa, kita di booking nih kayaknya, Pak. Oh, di booking ya? Di booking, kayaknya mau udah nih. Insya Allah tahun ini. Ntar kita pikir-pikir lu, kayaknya udah. Buruan, kalau belum booking secepatnya booking. Iya, booking dulu. Ines, terima kasih bersama dengan saya dong. Akal bulus. Selanjutnya, tapi dari saya. Ini pertanyaan dari kepala saya, Mi. Nah.
kepala saya kan kosong nih, jadi mohon maaf gitu. Misalkan menikah Mi di hari-hari raya Islam Mi. Oh. Boleh nggak? Saya mau nanya. Ini betul. Anda juga sempat dengar beberapa isu-isu kalau bahasa kita mitos, mitos-mitos. Oh jangan, masa nikah di hari raya? Ya emang kenapa? Emang ada apaan? Sebenarnya nikah itu kapan sih bolehnya? Boleh aja kapan terserah. Lagi puasa boleh kalau inti kuat. Gitu. Boleh aja. Tahan makan ya kan, kalau makan kan aja ada yang masak gitu. Kan kuat kan banyak kan. Lain tuh. Iya. Artinya waktu untuk nikah tuh kapan aja boleh. Kecuali kalau seandainya si lakinya lagi ihram nih. Ihram tuh apa namanya? Lagi haji itu. Lagi haji atau si ceweknya lagi ihram juga lagi haji. Nah, kagak boleh tuh. Kelarin dulu ihramnya baru boleh nikah. Selain itu, tafadhol. Bisa aja kapan mau di rata di Ramadan boleh aja yang penting kuat. Tapi katanya ada mitos nih apa namanya jangan nikah di hari raya katanya hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Ntar bakal datang anaknya kayak gini lah kayak gitu. Ini justru sebaliknya. Justru apalagi ya di hari raya Idul Adha, hari raya Kurban. Kalau di sono di adatnya orang-orang Aden, mereka biasanya nikahnya memang di hari raya Idul Adha. Aneh bingung, kenapa? Ada hadisnya begini, apa namanya? Setelah hari raya Kurban kan 3 hari itu namanya hari apa? Hari Tasyrik. Hari Tasyrik tuh dalam hadisnya ayyamu aklin wa syurbin wa bi'al. Hari Tasyrik adalah hari makan dan minum dan berkeluarga. Maksudnya yang nikah, yaudah bismillah deh. Di situ. Makanya. Justru ada anjuran untuk nikah di mana tuh di hari Idul Adha. Nah, juga ada lagi anjuran yang nikah di bulan Syawal kayak inti ini ceritanya habis lebaran. Habis lebaran apa? Habis lebaran haji, habis lebaran Idul Fitri. Kira-kira segitu lah Mi. Lebaran. Apa ini? Di Ramadan langsung. Mi kalau kita sebut di sini Mi. Yang kedua lebaran Idul Fitri itu habis Ramadan. Oh bukan. Oh yang satu lagi. Kayaknya Mi kayaknya. Cuman kita enggak berani sebut Mi. Ntar takutnya nih yang denger podcast kondangan semua ya. Itu dia cateringnya Mi. Kayak gitu. Bayangin Mi, kita nikahannya masih besok-besok nih Mi. Ada yang bilang, Bang Buluk nomornya kayaknya kita mau kirim angpau. Kita udah kagak Alhamdulillah. Tapi Mi ini pendek aja nih. Ini mau nambahin pendek aja. Tadi menikah di hari apa aja boleh. Kecuali dalam kondisi ihram. Kalau dalam kondisi tiba-tiba nih pas malamnya besoknya mau akad, malamnya si perempuan haid atau datang bulan. Nah, itu tetap boleh menikah. Boleh aja. Artinya untuk resepsi nikah, ijab kabul gitu, boleh walaupun perempuan dalam keadaan haid, berhalangan gitu ya, enggak apa-apa. Tapi gimana ntar? Tahan dulu. Pas malamnya ya untuk nikahnya sah-sah aja sih, sah-sah aja. Dan menariknya adalah justru kalau lu lihat lu tadi teman-teman lu, itu banyak yang nikah pas wanitanya lagi haid justru. Karena biar enggak potong sholat. Nah itu dia. Di sono juga kayak gitu, namanya dicari waktu yang perempuan haidnya kapan. Itu waktu nikahnya. Kita bilang, "Loh, kesian dong yang cowoknya." Bukan gitu. Biar si ceweknya enak leluasa untuk make upan gitu, kagak sholat gitu. Yang si cowoknya juta. Iya makanya. Zuhur dihapus, asar dihapus 40 juta. Modalnya 1 juta. Bagaimana coba? Tapi kalau di kosor boleh kan? Ada pendapat yang boleh di jama gabung antara zuhur sama asar, ada di jama kayak gitu kan, yang hadad begitu kan. Apa namanya tadi? Nah begitu. Jadi ntar gimana kesian cowoknya lah. Ya kenalan dulu. Ya kenalan dulu lebih dekat lagi. Ntar kalau sudah ngilang halangannya ya udah. Jadi artinya sah-sah aja sih. Sah-sah aja nikah dalam keadaan perempuannya haid gitu atau berhalangan. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Ini ada dari Fadlinov. Jadi kata Fadlinov, "Bang, kalau nikah ijab kabulnya pakai dubbing boleh nggak?" Dubbing tuh apa tuh dubbing? Dubbing tuh suara orang lain, Mi. Iya. Jadi dia mangap-mangap doang. Gitu. Kenapa itu tuh? Takut, grogi. Apa gimana ceritanya itu? Takut grogi, Mi. Takut grogi. Jadi misal yang ijab kabul nanti buluk. Yang ngomongnya aneh. Tapi aneh yang buluk di mic cuma mangap-mangap aja. Tapi bulan bin bulannya aneh sebutin gitu. Yang nikah Aki dong kebetulan. Iya. Jadi yang nikah dia nih. Gimana nih? Atau Mi si buluk
si Buluk ngerekam dulu nih Mi suaranya di HP. Okay. Pas nanti dibayar tunai, nah suara itunya di play. Oke, dia mangap gitu mangap doang. Itu gimana Mi? Boleh nggak Mi? Nah, gampang. Ini ada solusinya. Kalau untuk pakai kayak gituan, pakai apa namanya di dubbing apa namanya atau orang lain yang ngomong dia cuma mangap itu nggak sah. Oke, jadi gimana solusinya? Aneh kalau ijab kabul, wah bisa grogi ya nih, bisa pingsan. Ada gitu kan. Ada solusinya, gampang solusinya. Nggak, contoh siapa nih? Contohnya suaminya di apa namanya gugup untuk apa namanya ijab kabul. Gampang caranya. Gimana caranya? Siapa sih? Entah saudara ente kah atau entah teman ente kah? Ente ngapain? Ente wakilin. Ente apa? Wakilin untuk menerima ijab kabul. Gimana contohnya begini? Contohnya aneh gugup nih. Yaudah aneh wakilin hap. Udah ente yang maju ntar deh di pelaminan apartemennya, tapi bukan ente ya. Artinya aneh wakilin ente gitu. Gimana aneh bilang sama Hap gini? Hap, saya wakilkan engkau untuk menerima nikahan saya dari apa namanya dari orang tuanya si perempuan fulan dengan apa namanya dengan mahar dengan mas kawin sekian. Entar ente bilang Hap, saya terima perwakilannya. Nah, nanti Hap pas ente apa namanya ijab kabul nanti yang si wali bakal bilang ini, saya nikahkan contohnya siapa ya? Buluk apa yang dengan mas ente terima gimana? Saya terima nikahnya yang mewakilkan saya. Begitu. Saya terima nikah kepada yang mewakilkan saya. Contohnya Buluk dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Begitu. Jadi ente cuma lihat dari jauh. Kalau yang contohnya ente gugup nih, aneh gugup nih, udah biar Hap yang maju, aneh ngewakilin. Gitu. Tapi Abi pernah ada kejadian kayak gitu nggak? Ada. Itu biasanya kalau seandainya cowoknya gugup. Atau biasanya cowoknya biasa, tapi yang gugup walinya kadang-kadang. Dia nggak bisa gemetar nikahin anaknya. Gimana ceritanya? Udah walinya kita bilang walinya ente wakilin deh. Wakilin ke siapa yang ada yang biasa gitu. Yaudah saya wakilkan engkau untuk menikahkan anak saya kepada si fulan contohnya. Saya terima perwakilannya. Gitu ntar si wakil yang maju tuh. Jadi ada solusi artinya untuk orang yang gugup, ada yang nggak pernah apa namanya maju di kamera segala macam, orang yang nonton gugup ya gitu. Solusinya diwakili. Bisa. Bagi kaum introvert ini. Ya, kaum introvert. Bisa. Aman berarti aman. Masih ada kan nih pertanyaan dari kawan kita? Jangan ditewakilin, Buluk. Sayang tuh apa mungkin seumur hidup makanya. Enggak apa-apa deh, gugupan enggak apa-apa. Tapi kapan lagi masuk kamera kayak gitu orang pada lihat apa namanya. Ntar kenang-kenang masa si fulan sih yang salaman. Ya janganlah sayang, latihan deh. Cerita sama anaknya juga makanya. Loh kok ini? Iya. Ini bapak nikah tapi yang ijab kabul teman bapak. Ini gapura gitu. Kurang lebih. Iya. Ada enggak nih pertanyaan yang bisa dijawab lagi kali HP? Boleh. Yang inian nih. Satu lagi sebelum kita tutup. Tapi ini seru-seru pertanyaan nih. Iya, boleh. 3 kali ya? Boleh dah. Sip. Dia bilang katanya gimana hukumnya nikah sama makhluk halus? Ini dari Maul Mantap ya. Iya. Bagus ini pertanyaannya. Karena sempat ada kan siapa yang nikah sama peri terus nikah sama ini juga ada sama jin bukan? Sama jin ya? Yang ini yang dukun siapa gitu. Iya. Ada tuh rame di Indonesia. Ada yang bilang dia nikah sama makhluk halus, ada yang Nyi Roro Kidul, ada yang sama jin. Yang paling terbaru aneh nonton tuh nikah sama peri. Nah intinya boleh nggak nih nikah sama makhluk gaib? HP udah hilang, stok harem. Iya makanya. Ini sebenarnya dibahas juga pembahasan yang panjang lebar di ilmu fikih kita. Makanya subhanallah ilmu fikih kita ini ngebahas yang macam-macam. Enggak ada problematika yang dibahas sekarang, melainkan sudah ada rujukannya ke ilmu fikih kita. Di antaranya contohnya nih, nikah sama makhluk halus itu dibahas. Bahkan di pembahasan mereka itu ada khilaf. Khilaf itu artinya apa? Perbedaan pendapat antara ulama di masalah ini. Tepatnya di masalah ini, nikah sama jin contohnya. Itu terjadi dan banyak kita bilang sama cowoknya, inti ngapain kok nikah sama jin, emang nggak ada cewek yang manusia gitu, kagak enak sama jin, kenapa bisa gonta-ganti muka tiap malam katanya. Bener. Iya. Keren nggak tuh? Makanya nikah sama jin aja katanya tiap malam bisa ganti. Aneh pengen malam ini mukanya si fulan, ganti tuh
si jin. Begitu. Jadi tiap malam beda-beda. Dia bilang gimana ceritanya hukumnya? Makanya fuqaha membahas. Nah, di sini tepatnya di masalah ini, Bro, itu ada perbedaan pendapat antara dua ulama besar di kalangan ulama Syafi'i. Yang pertama seorang ulama bernama Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Beliau berpendapat nggak boleh, dan pernikahan dengan selain manusia itu nggak dianggap sama sekali. Lah kalau ada anak gimana? Bukan anaknya, nggak dinisbatkan kepadanya, dan nggak sama sekali, nggak diambil hukum sama sekali. Yang pertama nih. Pendapat kedua, pendapat Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Nah, beliau berpendapat jin seperti manusia. Makhluk-makhluk seperti manusia. Boleh nikah sama mereka. Kalau seandainya punya anak, nasabnya nyambung. Bahkan waris-warisan pun mereka kebagian. Gitu. Baginya gimana tuh warisannya? Nah, makanya. Beda ilmu kan. Keren. Makanya. Tapi Ami pernah ngobrol langsung sama yang nikah sama jin itu? Kagak sih. Pembahasannya aja banyak tuh dibahas di sana. Jangan. Ada kayak gitu. Harim masih banyak. Harim. Antum cari harim aja. Iya, kalau emang harim nggak dapet jangan nama jin yang ada fisiknya, misalkan pohon, jati. Itulah. Jangan ya. Ya. Pokoknya yang ada fisiknya harim aja. Selanjutnya yang jelas. Dua terakhir berarti. Tadi yang pendapat tadi gimana yang enaknya? Terserah nanti mau milih yang mana. Soalnya dua pendapat ini bisa semua kita pakai. Gimana aja atau Romli? Iya, tapi kalau mau ngambil pendapat ada baiknya dipelajari dulu. Betul, makanya sembarangan. Kalau yang nanya ini udah pasti kagak ada ilmunya. Nih. Mantap sekali pertanyaannya. Iya. Selanjutnya ada dari Mahes 12. Oke. Katanya, Bang, kalau malam pertama istri nggak mau kawin, apa kita bisa kawin sama istri tetangga aja? Jangan itu mah. Nggak boleh. Iya, nggak boleh udah. Ini nggak perlu ilmu yang begini dijawab. Gimana? Udah jelas. Kalau gua jawaban dari gua boleh. Kalau antum mau dibakar di dunia sama dibakar di akhirat, antum boleh lakuin nih. Kalau nggak mau jangan. Oke. Tapi kita yang bahas yang pertama, Demi. Yang kalau misalnya pas saat malam pertama sang istri masih belum siap. Waduh. Nah, itu gimana tuh, Mi? Oh, ini penting bahasan ini. Walau agak frugal dikit nggak apa-apa. Mi, ya Allah. Kita 200 episode vulgar semua. Baru ini kita nahan nih. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya masalah hubungan antara suami istri itu adalah hak wajib yang ditunaikan oleh istri kepada suami. Ketika suami meminta, wajib atas istri itu memberikan. Begitu. Makanya istri yang durhaka bukanlah istri yang nggak mau dengerin perintah suami, ntar suruh nyuci nggak mau. Itu enggak. Memang dalam fikih sebenarnya, dalam fikih istri nggak wajib kok emang nyuci baju. Wah, tapi bahaya nih, ntar pada nggak mau nyuci baju. Oke, tadi nggak apa. Tapi ini hukum yang sebenarnya istri nggak wajib untuk masak. Bahkan kalau seandainya istri minta upah, wajib atas suaminya ngupah. Istri nggak wajib untuk jagain anak-anak. Kalau seandainya dia minta upah. Jadi apa kewajiban istri? Cuma satu. Memenuhi kebutuhan suami. Itu dianggap istri durhaka kalau seandainya suami ngajak tapi dia nolak. Nah, ini istri yang durhaka. Tapi istri nggak mau nyuci baju, nggak mau masakin, rumah berantakan, itu durhaka? Kagak. Nah, ini banyak orang salah paham. Banyak orang salah paham. Jadi istri itu seakan-akan budak. Kagak. Justru istri adalah permaisuri. Ratu yang sangat mulia di rumah. Nggak diwajibkan atasnya untuk segala macam. Loh, jadi gimana? Ya suami sendiri sebenarnya sih gitu. Luar biasa banget istri yang mereka yang bantu suaminya untuk perihal bajunya ataupun masakannya dan itu tabarru dari si istri ini, hadiah dan bonus dari istri sebenarnya, bukan kewajiban. Jadi satu nih kewajiban cuma memenuhi panggilan si suami. Nah, ketika contohnya pertama nih, kita sebagai suami juga jangan terlalu egois, jangan terlalu tega gitu. Nih kalau nih minta kemudian dia nggak mau, nih kesel, nih bakal dosa nih istri gara-gara nih dosanya, ya sudah gimana? Yaudah jangan kita menuntut sehingga dia nggak berdosa akhirnya gitu. Jadi gimana? Ya tahan deh sekuat-kuatnya deh. Oke. Antum tahan dulu lah. Jangan jalan-jalan ke Delta, jangan. Udah tutup soalnya. Jangan. Paling enak puncak kenikmatan antara suami istri itu bukan hanya dengan ini loh, bukan hanya dengan hubungan. Betul. Ngobrol bareng itu nikmat banget.
Saling curhat-curhatan. Apalagi nih ceritanya malam pertama nih kan ceritanya. Apalagi malam pertama nih ceritanya begini. Malam pertama itu jadi kayak serius banget. Bukan, ini soalnya bakal diingat sama masa hidup. Setiap omongan yang kita bilangin ke istri kita di malam pertama, dia nggak bakal lupa seumur hidupnya. Tapi kalau seandainya omongan tuh yang kita bilangin di hari kedua, ketiga, dia bakal lupa. Makanya di antara omongan yang kita bilang ke istri, juga istri bilang ke suami, yaudah sekarang malam pertama kita saling kenalan, saling PDKT lah. PDKT. Di antara yang kita bilang kayak gini, Syuf, aneh sekarang jadi imam ente kalau bahasa Indonesia ya. Jadi ente sekarang, oke, mari kita bareng-bareng berjalan. Bukan aneh menyeret, bukan, dan bukan ente terseret, kita bareng-bareng jalan. Bantulah aneh untuk berbakti kepada orang tua aneh. Gitu. Dan aneh bakal bantu ente untuk berbakti kepada orang tua ente. Nah, gitu. Jadi bukan pernikahan itu suatu perkara yang membuat jauh dari orang tua. Kagak, justru ini kita bareng-barang kita berbakti kepada orang tua kita. Ini omongan harus apaan? Di malam pertama lu. Malam pertama tuh. Apa juga nih gini contohnya. Syuf, suatu hari nanti kalau seandainya ada cekcok nih antara kita, pasti loh, itu pasti ada. Iya, namanya dua pikiran berbeda kan. Makanya nggak ada yang cocok, yang ada saling mencocokkan. Nggak ada yang sesuai, yang ada harus saling menyesuaikan. Nah, seandainya terjadi suatu hari nanti, gimana itu solusinya? Aneh bilang, Syuf, kalau seandainya aneh lagi marah-marah, aneh minta dari adek diam. Jangan balas. Aneh janji kalau seandainya aneh lihat adik marah-marah, aneh janji aneh bakal diam. Kalau dibalas, wah itu bahaya. Makanya kalau ini api juga ya kebakaran akhirnya. Kalau satu api ya harus satu mengalah jadi air. Nah, yang kata-kata kayak gini harus di malam pertama. Malam kedua dulu Pak tuh apa yang dibilang. Nah, inilah yang makanya nggak harus malam pertama harus berhubungan artinya. Ya kagak. Justru malam pertama adalah waktu yang paling nikmat untuk saling kenal pikiran. Brainstorming. Begitu. Dapat tips lagi kan? Benar. Kurikulum nih harus ada. Kurikulum malam pertama. Malam pertama ngobrol. Tapi jangan serius banget kayak tadi tuh. Serius banget kayaknya perjanjian. Kagak, saling nyantai. Santai. Di Nabi SAW waktu Nabi SAW nikah kepada Sayyidah Aisyah, itu saking romantisnya, Nabi SAW menyuruh Sayyidah Aisyah minum susu. Minum susu. Bekas dari minumannya Sayyidah Aisyah diminum oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan suatu keromantisan antara kedua ini. Ketika pas di malam pertama ya sudah ngilangin penghalang antara kita berdua. Makin dekat, makin enak. Gitu. PDKT lah, PDKT. Antum birahi kuda. Malam pertama jadi gue aja. Jadi gue. Betul. Kalau buluk mah enggak kepikiran itu. Malam pertama langsung hitung besek. Makanya langsung hitung ambau. Catering balik modal nih. Ada pertanyaan terakhir mau kita closing nih. Closingnya deh Pur. Oke, Sip. Cukup. Ini udah hampir nggak kerasa nih Mi, udah sejam nih Mi. Dan insya Allah kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Ami. Boleh, marhaba. Ntar kita bahas tipis-tipis dah. Iya. Siap. Pertanyaan gue sebelum ke Ami, gue mau nanya sama lu nih. Ami tuh. Nih sejam nih. Kita ngobrol sama Ami nih. Iya. Tadi lu datang juga bulan Salim gue lihat. Masa lu udah gue salim udah. Iya, masa lu kagak mau ngasih rahasia? Masa lu masih mau lu ngasih rahasia? Aduh, ini dia Ber. Rahasia itu adalah khusus episode podcast pojokan. Tapi kalau episode yang kayak gini Ber, Ami punya tebak-tebakan. Itu dia. Oke. Ami punya tebak-tebakan nih? Boleh. Seneng nih kayak gini nih. Coba ayo Mi, sebelum kita tutup Ane pengen tahu nih tebak-tebakan dari Ami gimana nih? Ntar yang jawab siapa yang jawab nih? Yang jawab kita berdua. Kalau kita nggak bisa jawab, ntar ada kawan-kawan pojokan. Oke, siap, gampang. Oke. Aneh kasih tebak-tebakan. Ini simple ya, gampang banget. Gampang banget. Kita tahu sholat itu kan ada yang kenceng suaranya. Sholat apaan tuh? Zuhir ya. Yang zuhir, yang jahar. Maghrib, isya ya. Maghrib, isya sama subuh. Subuh. Itu 3 itu kan kenceng tuh suaranya. Ada sholat yang kagak, yang suaranya pelan. Apa itu? Zuhur sama asar. Oke, sip. Gitu kan ya. Jadi 3 itu kencang suaranya, 2 suara pelan. Nah, oke. Coba cari satu sholat, dia itu pelan suaranya, tamam. Tapi fardu yang sebelumnya kencang suaranya, dan fardu yang setelahnya kencang juga suaranya. Ini sholat digencet nih. Sholat pelan suaranya. Sholat yang sebelumnya kencang suaranya. Yang setelahnya juga kencang suaranya. Nah, itu sholat apa yang di tengah tuh?
Tengah itu sholat apa? Nah, sholat apa ya? Sholat tahajud, Mi. Bener gak? Enggak, ini cerita sholat wajib ya. Sholat wajib. Oh, ini sholat wajib. Yang 5 tuh, subuh, zuhur, maghrib, isya. Sholat zuhur kagak. Asar kagak. Sholat sebelumnya sholat wajib, yang sholat sebelumnya itu dikencengin bacaannya. Setelahnya dikencengin juga. Ini sholat wajib semua nih. Betul. Yang sebelumnya wajib. Tapi ini sholat wajib. Ini ngomonginnya pelan. Bacanya pelan. Dibacanya pelan. Sholat wajib juga tuh. Maghrib nih. Oh kagak lah. Maghrib kan kenceng. Ya. Sholat apa tuh? Ketahuan kan lu jarang sholat. Itu maghribnya sendiri Mi di rumah. Kalau sendiri maghribnya kenceng gak Mi? Jangan. Ya. Iya. Oke. Nyerah Mi. Boleh. Ami boleh jawab kalau gitu Mi. Langsung jawab nih. Oke. Jawabannya adalah sholat asar di hari Jumat. Oh iya. Sholat Jumatnya kenceng. Sholat maghribnya kenceng. Bener. Masuk akal. Iya kan ya. Gitu. Makanya kalau sholat Jumat jamaah jangan sendiri di TVRI. Gitu Mi, dia sholat Jumat imamnya TVRI Mi. Gini hasilnya Mi. Tapi lucu juga. Iya betul gak? Betul Mi. Agus kita skip ya. Thank you banget yang udah dengerin ini episode. Dan insya Allah sepanjang Ramadan episode podcast pojokan insya Allah akan ditemenin sama Ami. Betul. Ntar kabarnya gimana aja. Nah kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya kawan-kawan pojokan seputar kehidupannya, boleh nanya di IG podcast pojokan. Ntar bisa kita tanya langsung ke Ami. Boleh. Atau silakan follow IG-nya Ami Ahmad. Majelis Muashalah aja. Ntar silakan di follow, ntar kita taruh di deskripsi kali ya. Boleh. Ya enggak, kalau begitu kita undur diri dulu ya Mi ya. Siap, marhaba. Makasih. Masyaallah. Subhanallah. Dan semoga bisa diambil ilmunya dah ya. Ya enggak, di episode ini kita bakal tutup pakai salam nih lu. Iya enggak. Apa itu salamnya silakan. Iya. Thank you banget yang udah dengerin. Dan boleh undur diri, Ami juga pamit undur diri. Thank you banget semua yang udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.